Ya, coba reka adegan yang semalam. 3, 2, 1, action. Yes, ditungguin dari tadi makan mulu. Ih, dasar gendut. Cek. Selamat pagi. Oke, di situ ada suaranya. Kita ulangi lagi. Selamat pagi. Oke, sekarang ibu tanya, tadi pagi ada yang belum sarapan kah? Kelas 5-6-nya Bang sudah sarapan lah. Oke, hari ini sebentar aja kita mau sosialisasi anti perundungan atau stop perundungan, atau yang biasa Bu Pian dengar itu stop bullying. Sebelum itu Ibu takuni dulu, Bu Pian tahu lah perundungan itu apa, bullying itu apa? Membuli itu apa? Menyambati, habis itu menyiksa, apalagi? Iya Bu. Apalagi? Hah? Menyariki, menghina, mencaci, ya bujur. Di situ Bang apa? Menyambati nama orang tua. Nah itu masih rancak lah, Ibu dengar lah. Apalagi? Pembunuhan itu parah benar lah, sampai pembunuhan. Apalagi? Ayo adik-adik kelasnya apa? Pembulian itu apa? Hah? Menghina, memfitnah, apa lagi? Menyabati ekonomi. Oke, cukup, terima kasih. Sekarang dengarkan. Kenapa pembulian itu selalu kami sosialisasikan? Kemarin ada Ibu sosialisasikan di kelas 5 dan 6. Kenapa perlu Ibu sosialisasikan lagi ke Bu Pian? Ini menjadi urgensi penting bagi para tenaga pendidik. Urgensi penting itu maksudnya apa? Urgensi penting itu maksudnya menjadi hal yang darurat atau hal yang perlu segera ditindaklanjuti, terutama di sekolah. Karena perundungan itu tentu banyak terjadi di sekolah. Kenapa banyak terjadi di sekolah? Karena Bu Pian berinteraksi bersama teman itu di sekolah. Mungkin lah Bu Pian merasa dibully atau Bu Pian membuli orang, tapi Bu Pian begana dalam kamar sorangan. Mungkin lah. Hah? Bisa lah. Adakah yang bisa? Ada. Bully itu bisa terjadi dua arah, lah. Dua arah tuh maksudnya satu sama dengan yang lain. Dari satu pihak atau dari beberapa kelompok pertemanan, atau yang biasa Bu Pian sambat itu circle atau bergeng-geng lah. Nah, ini ada yang perlu Ibu sampaikan lagi. Jadi Ibu kemarin ada ikut pelatihan mengenai anti perundungan, dan itu harus disosialisasikan di sekolah. Ada titipan pesan dari UPTD PPA Kota Banjarmasin atau Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin, yaitu kenapa menjadi penting dan kenapa kami ulang-ulangi lebih dari 3 kali mengenai anti perundungan, mengenai stop bullying, stop menghina nama orang tua, stop menyambat gawian orang tuanya apa, sampai juga menyambat orang yatim padahal orangnya kada yatim, atau piatu padahal orangnya kada piatu, atau orang yatim piatu tapi orangnya kada yatim piatu. Itu sama. Ini jadi perhatian karena di Banjarmasin lah,
di Banjarmasin, Kalimantan Selatan itu ada tercatat 7 kasus perundungan sepanjang tahun 2024. Sekarang tahun berapa? 2025. Meningkatkah menurunkah tingkat perundungan? Benaik. Karena ada tercatat lagi, sedangkan pada tahun 2025 meski baru setengah tahun berjalan ada sudah 12 catatan kasus perundungan yang sudah masuk ke kepolisian. Jadi ranahnya tuh sudah kada di sekolah aja lagi. Ada orang tua murid yang kada terima dan itu dikasuskan sampai ke kepolisian karena mau damai, kada mau secara kekeluargaan itu. Dan 2 diantaranya itu sampai hilang nyawa. Nah, hilang nyawa itu apa? Meninggal. Ada yang ditikam. Itu di SMA di Banjarmasin ada yang ditikam. Tapi kada meninggal, Pang. Tapi tetap baik juga ditikam. Ada juga yang bunuh diri karenanya merasa selalu dihina, inya ke sekolah supan, amun inya ke sekolah harus dicontek, kita harus kadang menyontek inya kada dikawani, duitnya diambil, habis itu kenanya disiksa, dikibit jarnya, dan itu di SD dan di SMP. Nah, makanya ini jadi perhatian penting, apalagi kami guru-guru setiap kali buhan pian bersambatan, setiap kali apa ditagur sudah tetap aja lagi kayak itu, padahal sudah ditagur. Ada yang sampai beberapa masuk ke kantor. Sudah masuk ke kantor tuh berarti sudah kada kawal lagi, dipandiri dipakai muntung. Ada yang sampai harus namanya ada di dalam catatan buku bimbingan. Ada bagus mun buhan pian ada yang kada pernah mendengar buku bimbingan itu apa, bagus. Tapi ada memang beberapa yang sudah tercatat di buku bimbingan. Kemudian baru kita masuk ke topik yang perlu dibahas. Itu tadi titipan pesan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Sekarang kita masuk ke sosialisasi pencegahannya. Perundungan itu terjadi jadi ibu tadi 2 arah. Nah, kalau satu sama dengan yang lain atau lebih. Oke? Perundungan itu ada jenis-jenisnya. Ada berapa yang bukan pengen tahu jenis-jenisnya? Jenis perundungan. Yang pertama tadi apa? Perundungan verbal. Verbal. Kemudian yang kedua apa? Sosial. Yang ketiga cyber. Yang keempat fisik. Yang kelima mental. Verbal, sosial, cyber, fisik, mental. Kemudian ada satu lagi lah ditambahkan, itu ada seksual. Kan hahi lah. Ini perlu kita bahas. Kita bahas satu-satu, kita kupas satu-satu. Kita kupas dari verbal dulu yang pertama. Verbal ini jenis perundungan apa? Ada yang tahu? Verbal. Verbal itu merupakan jenis perundungan, ya kayak yang buat Abu Hikam tuh. Abu Hikam tuh verbal. Kayak muntung. Mainnya muntung. Elah, masih ada kah? Tadi pagi ada kah yang masih bersambatan kayak itu? Ada. Rancak benar sudah dipadahi. Ada juga yang menghina pekerjaan orang tuanya. Orang tua begawi bujur-bujur supaya bukan pengen ke sekolah, sekali sampai di sekolah disambati. Baguslah kayak itu. Riuhnya kuitan begawi, carakan duit nukarakan, menabusakan baju, menabusakan kerudung, dasi, kos kaki. Sekali sampai di sekolah, gawian kuitannya disambati. Padahal dari duit itu kalau menyekolahkan buhan pian, wajarlah sakit hati.
Wajar lah. Wajar. Salah berarti hal kayak itu tuh. Sekarang dibalik, bilanya orang yang menyambati gawean kuitan buhan pian Pak. Kayak apa? Sakit hati kada? Sakit. Kalau kada hendak kayak itu, jangan kayak itu. Wah, amun kada hendak disambati, jangan menyambati. Itu dulu. Itu modal utama pencegahan perundungan tuh itu. Jangan memulai supaya kada dimulai. Lah, itu tadi. Jadi verbal itu apa? Menghina, menghakimi. Apa lagi? Menyambati. Apa bahasa Indonesianya menyambati? Mencaci, mengata-ngatai. Nah, kemudian sosial. Sosial ini ya yang tadi gawian kuitan disambati. Itu sosial. Inilah dipahami kepada pelaku perundung. Sudah buhan pian tuh merundung sudah di jenis yang mana? Apakah semuanya nikah sudah buhan pian? Atau 2 diantaranya kah? Atau 3 diantara 6 nikah? Ini perlu dipahami. Sosial tadi, pekerjaan orang tua, dihinanya. Apalagi selain pekerjaan orang tua, yang sosial, rumahnya, kondisi rumah, keuangan orang sampai diurusi. Keuangan orang tuh sampai diurusi. Keuangan buhan pian aja bucurkah sudah? Kemudian yang ketiga ada cyber. Adik-adiknya mungkin hanya tahu. Ibu jelaskan dulu lah yang cyber lah. Perundungan jenis cyber ini merupakan perundungan melalui alat elektronik. Alat elektronik tuh ada cuma media sosial aja lah. Alat elektronik. Buhan pian membuka di Google, membuka bagian pian di Google. Cara menghina yang baik itu juga termasuk pembulian. Misalnya itu termasuk pembulian. Habis itu membuka di sosial media. Apa buhan pian pakai sosial media? TikTok lah. Kalau satu Bang pakai apa? YouTube. Nah, kita contoh YouTube. Buhan pian membuka YouTube, melihat ada konten yang kada rami, lalu buhan pian sambati, aduh konten ikam nih kada bagus, aku ketuju konten ini. Itu juga termasuk pembulian. Orang bola video uyuh-uyuh, buhan pian sambati video orang. Itu termasuk pembulian. Lah, jadi cyber ini merupakan jenis perundungan melalui alat media elektronik. Yang ini yang pengimbasan ini kalau sini aja lah. Hubungan ketek. Elektronik, kemudian sosial media. Kemudian ada fisik. Nah, fisik ini pasti tahu, buhan pian kada mungkin kada tahu. Ibu kada perlu menjelaskan. Coba ibu tahu nih kelas 1. Perundungan, misalkan perundungan jenis fisik, ibu tahu nih kelas 1. Coba Arifin kelas 1. Perundungan fisik tuh kayak apa ya? Kayak apa Gazali? Apalagi kelas 1 perempuan. Apalagi kekerasan fisik apa aja selain memukul? Mencubit tuh termasuk kekerasan juga. Contohnya kan kada aku aku kibit. Nah, itu kan termasuk jenis perundungan. Nah, apa tuh? Apa deh? Menjambak. Bila bebiniannya ada juga menjambak, bisa jatuh kerudung lah. Nak berjalan, nah aja. Nah, betul. Menendang juga lah, fisik tuh lah.
Dia mengerti ya lah, banyak pang jenis fisik nih, kada ketulisan kita. Menampar. Nah, bujur. Bujur. Apa lagi? Apa lagi Arin? Menendang. Menendang ya, menendang. Soft spoken bener kakak Arif nih. Wah, kada mungkin kakak Arif nih pembuli, kada mungkin. Ya soft spoken bener kakak Arif nih. Kenapa gan kada dipakai aja? Pakai kan be. Kakak Arif. Itu tadi fisik, kembali lagi lah. Jadi adik-adiknya tahu juga lo sudah yang menyerang fisik itu berarti perundungan sudah. Baju putih. Dibully itu berarti. Si tandus. Menjinjit. Siapa menjinjit ya? Itu. Yang mana? Herman Samuel. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Ada mental. Jenis perundungan mental. Mental itu kayak apa? Ibu sebelum menjelaskan, ibu takuni dulu buan pian paham kada perundungan itu kayak apa aja? Mental kayak apa? Jenis perundungan mental itu kayak apa? Menyakiti ke hati, bujur. Siapa tuh yang menyuap? Kak Riskon ini kadang mungkin pembuli. Kak Riskon tahunya menjaga keperasaan. Kak Riskon menyakiti perasaan. Yang mental ini dua arah lah. Kada cuma ke pembuli. Nah, ibu hendak memadahkan kada cuma ke pembuli, ke orang yang menyambati, tapi juga ke orang yang menjadi korban. Yang mental ibu memadahi kada cuma pembulinya aja, tapi juga korban atau seseorang yang merasa inya korban lah. Pembulian mental atau perundungan mental itu ada jenisnya menyakiti keperasaan. Jadi kita itu ada fisik, ada juga batin. Ya loh, kita punya batin dan fisik. Ada orang yang sehat secara lahir dan batin, ya. Pernah lo mendengar? Berarti buan pen itu sehat secara fisik dan secara mental. Sekarang Buhan Pian cermati ke diri Buhan Pian, sudahkah Buhan Pian merasa mental Buhan Pian ini sehat? Kalau Buhan Pian satu mat disabati sedikit, tiba-tiba menangis, tiba-tiba menyendiri, diam, berarti mental Buhan Pian harus lebih kuat lagi. Makanya Buhan Pian sekolah itu kada cuma mencari ilmu, tapi juga belajar beradaptasi lah. Belajar beradaptasi di sekolah, kayak apa cara berkawanan, kayak apa cara berpandir, itu termasuk salah satu jenis beradaptasi. Sekarang kita buat adegan untuk perundungan mental. Kalau ibu Pian ada yang kada paham lah, kayak apa gerang perundungan mental tuh? Apa gerang ibu dia berpandir? Apa gerang perundungan mental? Oke. Anggap ibu kada pernah bertakun Buhan Pian sudah makankah belum? Tadi di awal ibu udah bertakun lo sudah makankah belum? Oke. Cobalah. Kita butuh 3 orang. Silahkan maju Raisa, Hawa, Hafiz kelas 5. Ini salah satu jenis perundungan mental. Ini bukan reka adegan lah. Adegannya kita ganti. Lah, kalau adegan yang di Instagram itu Pian disabetin gendut. Habis itu dasar gendut ya. Nah, itulah. Itu termasuk jenis perundungan verbal. Nah, kalau yang ini perundungan mental, oke. Ibu takuni. Pian sudah makankah belum? Belum. Kenapa belum makan? Pian tuh harus makan supaya Buan Pian itu kawa mengambil ilmu tuh, nah supaya bagian Pian tuh konsentrasinya dapat. Kayak apa? Pian menanggapi pandiran ibu. Bingung lainnya bila pandiran sekalinya dalam hati. Habis nih orang apa nganaan ke hati lalu jar habis dalam hati. Kenapa gerang ibu ini betakun-takun kisah perhatian lalu padahal aja si Dini anak menyabati entangan awak ulun kayak ini, lalu dia menyabati ulun nih pemakan rakus kayak itu dalam hati, padahal ibu kan udah menyabat kayak itu. Nah, itu salah satu mental lah. Jadi bisa aja habis ini merasa kenapa
Pegerawan nih, betakon kayak itu. Mentang-mentang ngawak ulun kayak ini. Lalu apa-apa dikira sudah makan, padahal belum. Ayo kita reka adegan yang di Instagram. Tapi Raisa begana aja di situ lah. Raisa begana aja di situ. Ayo disebut dokter dulu kita, ibu aja dulu. Ya, coba reka adegan yang semalam. 3, 2, 1, action. Yes, ditungguin dari tadi makan mulu. Ih, dasar gendut. Cek. Bujurlah yang dilakukan kawanan Hafiz. Bujurlah menurut Buan Piang. Salah. Hafiz Bang bujurlah menanggapinya menangis. Salah. Harusnya kayak apa Hafiz? Lapar. Kayak apa? Harusnya kayak apa Hafiz nih? Hafiz bingung. Ulun kada kawa lagi selain menangis. Ulun kada punya jalan lain selain menangis. Jadi ulun harus apa? Harus apa? Hah? Melawan? Hah? Bujur gak melawan? Hah? Hah? Balas, astaga. Astaga, bujurlah balas. Oke, terima kasih. Silahkan duduk. Terima kasih. Terima kasih artis-artis kita. Weh, habis dengan gagah dan penuh air mata. Nah, salah satu contohnya, padahal kita reka adegan tiba-tiba Ibu Ita tersinggung gara-gara awak kegenal. Kayak apa nih ya? Itulah amun membalas. Kalau Bu Hanpian membalas, berarti tingkat perundungan itu meningkatkah atau menurunkah? Meningkat. Tujuan kita adanya stop perundungan ini supaya meningkatkah perundungan itu supaya menurunkah? Supaya menurun. Berarti harus apa? Coba kita tanya dokter kecil. Dokter, kalau itu terjadi kita harus apa dokter? Laporkan kepada guru. Betul jawaban dokter. Kita punya dokter kecil. Kalau gurunya kadeda, kita kan punya dokter kecil. Bu Hanpian, kalau Bu Hanpian Supan melapor ke guru, misalkan nih, Indah ketahuan guru kena, ketahuan ulun nih penyupan, ketahuan ulun nih gampang dibully, silahkan laporkan ke dokter kecil. Ya. Pinandula sudah dokter kecil kita. Pinandula. Yang perempuannya Bang Pinandula. Oh ada. Nadifa kan Pinandula. Berdiri dokter. Tampan betul bukan dokter kita. Ya sudah dok. Itu dokter lah. Itu dokter kecil. Jadi bedanya Bu Hanpian dibully, tapi Bu Hanpian Supan anak melapor ke guru, laporkan ke dokter kecil. Karena dokter kecil yang melaporkan ke bapak dan ibu. Oke? Itu cara melawannya. Jadi cara melawan pembuli, bujurkah dengan dibalas? Kada. Jangan dibalas. Amun dibalas kada beampihan. Berarti saben sasa ibu harus sosialisasi aja. Kada beampihan. Ya lah. Oke. Mental tadi cukup. Adakah yang ditanyakan? Adakah yang masih bingung? Ada yang sudah kan sabar. Bu, seksual bu. Kemudian kita masuk ke perundungan seksual. Kenapa? Karena dari 12 kasus terdapat 3 sampai 4 kasus perundungan seksual, dan itu terjadi oleh lawan jenis. Lawan jenis itu laki-laki dan perempuan. Oke? Oke. Seksual, perundungan seksual itu kayak apa? Kita pahami dulu lah. Seksual itu merupakan bagian-bagian yang tidak boleh disentuh oleh laki-laki maupun perempuan. Kalau perempuan, bagian-bagian yang kada boleh disentuh tahulah sudah.
Kelas 1, 2, dan 3 Pang tahu lah sudah bagian-bagian yang kalaunya begayaan kada boleh disentuh lawan lelakian. Tahu lah? Tahu. Apa aja? Oke, bejer lah. Perempuan ingati ada bagian-bagian yang kada boleh disentuh lawan jenis, lawan lelakian. Jadi bila begayaan, bagian pen harus menjaga daerah-daerah tersebut. Lah? Hah? Daerahnya itu dari paha ke atas. Paha ke atas, pinggang ke atas, pinggang ke bahu. Itu kada boleh. Lah, depan maupun belakang, lah, kiri maupun kanan, lah. Hah? Nah, lalakian Bang, bagian-bagian yang kada boleh dijadikan bahan begayaan apa? Aurat kan. Inilah, Ibu ada bisa sekali melihat lagi awal-awal Ibu datang ke sini. Awal benar Ibu datang ke sini Ibu udah melihat begisang kayak apa yo? Lalakian yang begisang-gisang yang kata-kata dah. Apa bahasanya tuh? Hah? Nah itu, nah iya yang kayak itu kan boleh lah. Ya tuh sekali lagi kami melihat itu kada lagi ke kantor lah, kada lagi ke kantor bawaannya lah langsung. Kada lagi ke kantor kami membawa. Mana tutup ini? Itu kan? Ke UPTD PPA. Apa tadi ya? Apaan tuh? UPTD PPA. Perlindungan perempuan dan anak. Bagian pen bawa ke situ. Itu tadi yang seksual. Jadi diperhatikan. Kalau sudah ada seksual tuh kada cuma dijapai-japai lah. Kalau dikira dijapai-japai aja, kada. Misalkan, kiu. Itu juga, itu seksual kayak itu tuh. Lah, kiu. Wih, bagus barangnya Nah, itu ada bagus ya. Lah. Kalau ada mendengar, wih. Dasar lain. Nah, itu ada. Itu termasuk tuh. Atau matanya tuh kada mau beralih-alih harus di situ-situ aja. Itu juga. Tuh lelakian tuh banyak tuh lah kasusnya. Ini dipahami, diperhatikan, jangan tertawa-tawa aja. Berapa yang terlibat dalam perundungan itu apa aja selain pembuli dan korban? Saksi bisu. Saksi. Jadi perundungan atau pembulian itu bisa terjadi kada cuma dari pembuli dan korban, tapi juga saksi. Kalau Bu Hanpin kada merasa sebagai pembuli atau kada merasa sebagai korban, tapi Bu Hanpin melihat dan menyaksikan kawan Bu Hanpin dibully dan Bu Hanpin diam aja, Bu Hanpin juga termasuk jenis perundungan. Bu Hanpin kada membantu, berarti bapak ibunya nih hendak menghentikan perundungan di sekolah. Kalau kada wani ya tadi. Kayak apa kalau kada wani? Dokter kecil. Jadi ibu kada hendak kalau kena melihat ada perundungan. Aku kada hendak ginda umpat campur. Aku berdiam aja gin supaya aku kada tuh umpat-umpat. Itu salah apa itu? Ingati tadi. Kalau Bu Hanpin merasa bukan korban dan bukan pelaku pembuli, tapi saksi, Bu Hanpin juga tetap harus laporkan ke ibu, ke bapak, ke guru wali kelas, ke guru mata pelajaran. Jangan diam aja. Kalau Bu Hanpin diam aja, berarti Bu Hanpin kada membantu guru-guru nih supaya perundungan ini habis sudah di sekolah. Mengerti lah, Hayatun mengerti lah. Laki-lakinya Pak mengerti kan sudah? Sudah. Ada lah yang mencatat yang ibu jelaskan ini. Mendengarkan aja, Abah mendengarkan itu sudah hai. Sampai pulang Nina. Tadi ingat pulang Nina. Oh iya nyata ibu bepandir, sajam ibu bepandir. Ditunggu aja secepatnya. Ya.